Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Beberapa hari yang lalu ada orang WA ke saya. Dia bilang begini, "Bang, saya ini dulu kerja di lembaga keuangan. Udah berapa tahun saya kerja di lembaga keuangan," dia bilang. Kalau nggak salah orang dari Kalimantan. Nggak usah saya sebut namanya karena beliau pun nggak memperkenalkan diri. Cuma mau WA seperti itu dan iya betul Kalimantan. Kemudian ketika saya mendengar ceramah guru panutan kami almarhum Guru Skumpul. Almarhum Guru Skumpul itu pernah waktu ada orang meninggal, kalau nggak salah beliau cerita ya, ini Guru Skumpul ikut menyolatkan. Kemudian Guru Skumpul melihat kan orang itu terbakar dalam pandangan beliau. Orang itu terbakar. Ya orang lain mah nggak ngeliat, yang ngeliat nggak ngapa-ngapa. Cuma beliau aja yang ngeliat kebakar. Lalu beliau tanya apa sebabnya, apa amalan-amalan yang pernah dibuat. Ya dia bilang dia ini dulu bergelut di lembaga keuangan riba. Nah itu. Sehingga saya nggak berani bang setelah itu untuk berurusan dengan masalah peribaan. Maka saya keluarlah di pekerjaan saya. Ketika saya keluar dari pekerjaan saya, istri saya bertanya, "Kalau keluar nanti kita mau makan apa?" Dia bilangnya. Kira-kira lebih begitulah. "Emang kamu mau ngapain kalau udah keluar?" "Saya mau jualan," dia bilangnya. Akhirnya saya jualan lah. Jualan, kemudian saya lihat di daerah saya itu entah di kampung apa, itu yang jualan lebih banyak dari yang pada belanja. Ya kayak saya di sini. Saya lihatin itu di pasar kan, pasar besar di sini. Lah, ini yang jualan lebih banyak dari yang belanja. Ya sepi. Beliau ini buka usaha-usaha lain, tampaknya modalnya ada. Jadi dibuka usaha-usaha lain, nah itu yang jadi masalah juga. Modalnya ada dari mana? Karena beliau mengatakan saya bikin usaha ini bang bangkrut, bikin usaha itu bangkrut, semuanya bangkrut. Nah itu mungkin modalnya yang diperoleh dari campuran riba sebelumnya, lah itu masalahnya. Kan udah saya cerita dulu pertama kali saya ngedenger, tapi saya waktu itu nggak peduli banget, akibatnya ya terasa ketika udah tua. Apa itu di depan rumah saya dulu ada suatu toko. Toko itu kita singkat aja lah inisialnya aja, toko kakak. Kakak. Nama kalimatnya panjang, cuma saya singkat aja. Ini kejadiannya udah lama, tahun 80-an. Mungkin orangnya juga udah pada nggak ada. Mungkin waktu itu saya masih SD. Tampaknya baru kelas 2 kelas 3 SD. Sekarang udah berapa umur saya? Udah lama kejadiannya. Kemungkinan orangnya udah nggak ada. Jadi toko itu mula-mula jualan bagus-bagus, lama-lama bangkrut. Saya tanya sama mak saya, "Mak, kenapa warung itu ngebuka lagi toko itu?" Orang itu ya dibilang terlalu banyak utangnya, ambil modal kebanyakan, yang begitulah kita mak saya bilang, karena anak masih kecil kan saya nggak tahu. Sampai teringat-ingat, saya sampai seusia ini masih teringat dia ya. Dan banyak orang kasih laporan sama saya, bangkrut bang, dia bilang. Ada yang saya sendiri, ya katanya nih, dia cerita nih, orang cerita, saya sendiri membayar bunganya aja 1 bulan 80 juta. Coba berapa yang diambil? Usaha kalau nggak salah pengalengan, pabrik pengalengan ikan. Kalau nggak salah saya, saudara kita, bang di sini inisialnya Ashabul Kahfi. Beliau cerita begitu. Kalau nggak salah saya ya, karena banyak banget yang cerita, jadi saya lupa. Jadi itu kawan beliau, itu bunganya aja 80 juta sebulan. Dan yang lebih sedih lagi, kawan saya punya satu kenalan, dia bilang, "Kenapa ente ngomong aja?" "Inilah saya," dia bilang, "kan udah bayarin utang bertahun-tahun," dia bilang, "kan kagak habis-habis. Nggak habis-habis ya, masih begitu-begitu aja, perasaan saya udah bayar loh," dia bilang, "terus menerus ya, tapi nggak habis-habis ya bunganya." Nah itulah yang namanya riba, itu Allah hancurkan, sedangkan sedekah Allah suburkan. Orang-orang yang rajin bersedekah, nggak pernah saya lihat dia masalahnya, nggak ada pertolongannya, nggak ada. Yang ada aja ya, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah ada aja pertolongannya. Jadi
beliau ini keluar lah, yang si abang tadi ya, yang orang Kalimantan ini keluar dari situ, nggak mau lagi. Akhirnya karena usaha ini bangkrut, usaha itu bangkrut, bikin YouTube juga bang. Dia bilang banyak peraturan YouTube ini itu segala macam. Kayaknya nggak seperti itu, tah. Gurunya kurang tepat. Coba dengerin channel Insan Tutor. Apa yang diajarkan itu, saya pun dengerin channel beliau juga. Siapa channel si siapa namanya itu, Belian Tutor, Esa Santu, coba didengerin walaupun ngomong orang segala macam tentang beliau. Oh, saya ngerasain subscriber saya nambah kok, dan kemudian jam tayang saya naik, dan saya monetisasi, dan gaji tinggal nunggu di depan mata, udah kelihatan. Kenapa kita masih nyela nyela orang lain yang ngajarin ilmu? Nah itu saya rasa belum ini bang, itikotnya kalau masalah, bukan ngomong yang lain ya, masalah YouTube aja, itikotnya mungkin kurang kuat itu. Dan sekali lagi jangan lupa modal. Saya aja nih HP udah HP kentang, belum saya ganti-ganti. Kenapa? Ya belum man, ya belum waktunya. Kalau ditanya ngapa kita belum dikasih ya bang Saleh, ya ngapa kita belum meninggal sekarang? Karena belum aja lah, itu juga kita sama, belum waktunya. Kapan waktunya? Jangan tanya sama saya kapan waktunya. Ukur aja sama diri kita sendiri. Berapa banyak dosa yang udah kita buat. Ketika Nabi siapa namanya? Nabi siapa namanya ya? Yang sakit tuh Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit. Dia bilang ya Nabi Ayub dari istrinya 4, entah kurang hilang satu, sisa satu yang paling setia apa beliau. Apa dia bilang? Ya Nabi Allah, setelah bertahun-tahun Nabi Ayub sakit, jatuh miskin, bangkrut, orang pada nggak demen sama Nabi Ayub. Orang Rahmah itu aja istri Nabi Ayub. Kalau kita kan orang Melayu bilangnya Siti Rahmah. Perasaan saya orang Arab nggak bilang Siti. Yang bilang Siti kita orang Melayu. Jadi Rahmah itu katanya kerja di pembuatan roti. Jadi ketika bos pembuat roti itu tahu bahwa Rahmah itu istri Nabi Ayub, dipecat ya, nggak boleh kerja sini lagi. Kenapa? Nanti nular penyakitnya kata dia. Nah, akhirnya bersabar istri Nabi Ayub itu kan, ikutin suaminya sampai ya namanya dia protes. Ya Nabi Allah, engkau kan Nabi, mesti diterima doamu. Berdoalah sama Allah, jangan kita begini aja. Apa kata Nabi Ayub? Apa kata Nabi Ayub? Allah kasih kita keuntungan, kekayaan, kebahagiaan berapa tahun? 22 tahun. Kita dikasih kesusahan berapa tahun? 20 tahun. Ya masih kurang namanya itu. masih banyakkan kesenangan kita, dibilang Nabi Ayub. Itulah, maka ketika itu Nabi Ayub ada di ayat Quran, saya lupa, hentakkanlah kakimu, hentakkanlah ke bumi sehingga memancar air, dan Ayub mandi di situ. Sehingga ketika Rahmat datang, siapa ini? Ya saya lah, Ayub suamimu. Kayaknya Ayub nggak kayak gini, dia sakit. Saya ini udah cakep, dibilang Nabi Ayub, karena Allah menolong saya. Nah gitulah kita. Jadi abang ini akhirnya balik lagi ke kerjaan semula. Lama-lama ketika dia teringat dengan kejadian yang ditengok oleh Tuan Guru seperti itu, tentang bahayanya riba ke depannya, beliau takut. Emang di dunia ya kita juga takut, di dunia ini aja udah terasa, apalagi di akhirat. Akhirnya berhenti lagi, nggak mau lagi di situ, berusaha lagi kerja. Ya mungkin begini bang, yang saya bilang kan itu mungkin modalnya itu, kalau bangkrut aja itu modalnya dicek tuh, dari mana modalnya dapat. Nah itu mungkin ada masih yang kemarin lagi masih dipakai. Nah itu harus bersih dulu dia. Makanya kan ketika kesusahan melanda, saya bukannya tenang-tenang aja, bukan. Tapi masalahnya barangkali Allah lagi bersihin dulu. Jangan ribut banget. Allah lagi ngebersihin, biarin Allah bersihkan dulu. Bahkan itu dalam suatu keterangan, apabila kita terlalu banyak makan barang haram, biarin barang itu hilang dulu, kurusin dulu tubuh kita. Nanti akan tumbuh daging baru dari barang yang halal. Nah begitu katanya. Maka dari itu saya menjawab seperti itu dengan beliau. Mudah-mudahan saya menyarankan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, membaca istighfar, menjaga barang yang halal masuk tubuh kita. Nomor 1 itu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, kerabat, anak famili kita. Saya pun begitu juga sama. Mudah-mudahan kita menjadi, apabila yang dulu-dulu sering kita lakukan kejahatan, kita balesin dengan kebaikan sekarang. Begitulah Umar bin Khattab mengajarkan. Kalau dulu-dulu kita sering berbuat kejahatan, sekarang ikuti dengan kebaikan. Dengan ini mudah-mudahan kita menjadi semakin dekat dengan Allah, sehingga pertolongan Allah gampang datangnya. Saya udah sering ngedenger itu ada orang-orang yang mereka itu berniat aja dalam hati, saya bang baru berniat aja, masya Allah, besok nggak lama itu. Ada juga saya dengar ibu-ibu, beliau itu hamil, lahir, namanya orang lahir tentu kebutuhan nutrisinya banyak. Mau minta pengen banget bolu gulung, katanya aja cerita sama Mbak Mel cerita, ya Mbak, saya pengen banget waktu itu hamil, lahir, pengen banget makan bolu gulung. Saya mau minta sama suami nggak berani karena saya tahu duitnya memang terbatas banget. Ya udahlah saya baca aja sholawat. Itu baru sebulan dapat, ada yang nganterin
Pas banget bolu gulung yang seperti saya pengenin. Pengen coba. Hanya setingkat bolu gulung lama sebulan. Apalagi yang apa jumlah kesulitannya itu sampai banyak. Ayo itu berapa lama? Itulah makanya kedekatan kita perlu kita tambahin kepada Allah, kehadirat Allah. Deketin. Kalau misalnya kakak itu katakanlah dia membaca sholawat, katakanlah sholawat munjiat dia baca 100 kali sehari baru dapat sebulan, ya nambahin jadi 1000 kali sehari. Atau kalau bisa 2000 kali, memang 1000 kali panjang. Itu bisa 4 jam 5 jam itu. Ya, mungkin bisa jadi cuma sehari kan. Ada bisa jadi 2 3 jam aja bisa jadi. Nah, begitulah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya. Yang penting kita saling mengingatkan tentang pentingnya bersolawat. Pokoknya selawat dulu lah. Baca selawat dulu lah. Emangnya orang-orang yang berkisah itu mereka bohong apa? Buat apa sih mereka berbohong? Wong yang cerita bener-beneran bohong aja di TV tiap hari kita tonton. Ini kisah bener yang disampaikan orang-orang kayak gini susah untuk berbohong. Kenapa ya? Kita lihat cara ngomongnya aja ketahuan banget gitu dari dalam hati. Bahkan ada satu orang ibu tuh dia menangis itu. Iya ya, saya sampaikan ini. Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalika haramika, ifadalika an mansiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.